Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah usia kita, bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita tergolong orang yang bahagia, orang yang selamat dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ayat 201 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, karena hari ini kami berada di dunia, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebahagiaan, keselamatan di alam akhirat nanti, karena di sana, di alam akhiratlah kehidupan kami yang kekal abadi, kehidupan kami yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah muslimin rahimakumullah. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 200 itu menjadi doa kita. Sebanyak apapun munajat kita kepada Allah, sepanjang apapun doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya penutup doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita ini dunia bahagia, dunia selamat, akhirat pun kita ingin bahagia dan selamat. Lalu muncul pertanyaan, adakah tuntunan di dalam Islam yang bisa mengantarkan kita untuk meraih kemuliaan dunia akhirat? Adakah petunjuk Al-Quran, hadis dari Rasulullah, khabar dari para sahabat yang menjelaskan kepada kita untuk bisa meraih, mewujudkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Hadirin jamaah muslimin rahimakumullah, tentu jawabannya pasti ada. Maka ada salah satu khabar yang bersumber dari sahabat Rasulullah. Umar ibn Khattab pernah berpesan kepada kita, tertulis di dalam kitab Nashihul Ibad, karya Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Apa pesan kata Umar ibn Khattab? Izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bil amali shalih. Kemuliaan dunia, kejayaan dunia itu bil mali, dengan harta. Itu fakta dan realita. Maka muslim harus kuat iman, muslim harus kuat ilmu dan kuat harta. Maka Islam tidak melarang umat Islam untuk memiliki harta
terpenting harta itu bukan menjadi tujuan. Harta yang kita miliki hanya sebagai sarana, sebagai alat untuk menjadikan kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Dengan harta kita bisa bermanfaat untuk agama Allah. Dengan harta maka kita bisa mempercepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sadar bahwa harta penuh dengan ujian, maka Umar Ibn Khattab mengatakan, izzud dunya bil mal, ingin jaya mulia di dunia dalam urusan dunia, miliki harta. Hadirin jamaah muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup beliau, dalam catatan sejarah, Rasulullah sebelum diutus Allah menjadi Rasul, sebelum turun tugas kenabian, beliau di usia 35 tahun menjadi orang yang kaya di zamannya. Itu Rasulullah. Tidak benar jika dikatakan Rasulullah itu mulai lagi masa kanak-kanak sampai meninggal beliau hidup dalam kemiskinan. Tidak. Beliau meninggalkan harta yang dimiliki sejak ada tugas kenabian dan kerasulan. Sebelum itu Rasulullah menjadi orang yang terkaya di zamannya bersama dengan istri beliau Khadijah Al-Kubra. Izzud dunya bil mali, kuasai harta, miliki harta, lalu berikan kepada orang yang berhak menerima untuk kemanfaatan orang lain, untuk kemanfaatan agama Allah. Wa izzul akhirah bil amali sholih, sebaliknya kejayaan kemuliaan akhirat itu dengan amal sholih. Bisakah urusan dunia kita jadikan bernilai akhirat? Sangat bisa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta untuk kita jadikan harta ini, urusan dunia ini bernilai urusan akhirat. Kita niati titipan Allah berupa harta itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah Allah. Untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk agama Allah, untuk apapun yang memberikan kemanfaatan kemasyarakatan untuk umat. Hadirin jamaah muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 4 amalan. 4 amalan ini paling dicintai oleh Allah. Dan 4 amalan ini semuanya membutuhkan harta, tidak bisa lepas dari harta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabul amali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tadkhuluhu ala muslim. Yang pertama, membahagiakan hati orang lain, lebih-lebih sesama muslim. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, ucapan perbuatan yang menjadikan teman kita, saudara kita, tetangga kita yang tersakiti hatinya, itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Sururun tadkhuluhu ala muslim, membahagiakan hati sesama muslim, itu amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Dengan apa kita bisa membahagiakan orang lain? Salah satunya dengan harta yang kita miliki, di samping dengan ilmu yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, dengan kekuasaan kewenangan yang kita miliki. Tetapi di situ harta memiliki peran. Bahagiakan orang lain dengan harta yang kamu miliki. Lalu yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa takshifu anhu kurbatan, kurangi
kesulitan orang lain, apabila kalian tidak bisa menghilangkan, minimal mengurangi kurbatan, kesulitan, keruwetan orang lain, kita kurangi. Bahkan kalau bisa kita hilangkan melalui apa? Melalui apa yang kita miliki. Salah satunya melalui harta yang kita miliki. Hadirin jamaah kaum rahimakumullah, tidak sedikit teman kita, tetangga kita, saudara kita, lebih-lebih sesama muslim yang memiliki kesulitan dan keruwetan. Maka barang siapa yang dengan harta yang ia miliki, ilmu yang ia miliki, tenaga yang ia miliki, jabatan yang ia miliki, lalu dia mengurangi kesulitan saudaranya, lebih-lebih menghilangkan kesulitan keruwetan saudaranya, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Wa takshifu anhu. Lalu yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqdi anhu dainan, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah mencintai hamba yang melakukan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, membebaskan orang lain dari hutang. Wa taqdi anhu dainan, bebaskan orang lain dari hutang. Ia hutang berat untuk mengembalikan, ia hutang untuk kebaikan, dan sulit untuk mengembalikan. Apabila kita mampu membebaskan orang lain dari hutang, maka janji Rasulullah, bebaskan orang lain dari tanggungan hutang, niscaya dirimu di alam akhirat nanti dibebaskan oleh Allah dari jilatan api neraka. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat, memberi hadiah itu perbuatan yang baik, berpahala. Infak dan sedekah pahalanya lebih besar daripada memberikan hadiah. Infak sedekah berpahala, tetapi memberikan pinjaman orang yang membutuhkan, ia pinjam untuk kebaikan, memberi pinjaman orang yang butuh untuk kebaikan, pahalanya jauh lebih besar daripada kita memberikan infak dan sedekah. Memberikan pinjaman orang yang membutuhkan besar pahalanya, tapi ketahuilah, membebaskan orang lain dari hutang itu amal soleh yang tertinggi derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Batati an-hudaina, membebaskan orang lain dari hutang ketika kita sendiri memiliki harta. Lalu yang terakhir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tatarudda anhu ju'an, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu sanggup memberikan makan orang yang kelaparan, apabila kamu sanggup memberikan pekerjaan orang yang butuh pekerjaan, yang dengan pekerjaan itu dia mendapatkan rezeki, dan dengan rezeki itu dia sekeluarga bisa hidup, makan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makan orang yang lapar itu harta. Maka 4 amal yang paling dicintai oleh Allah tersebut membutuhkan harta. Harta akan bermanfaat apabila di tangan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Rasul kemudian menutup sabdanya, wali anna absi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjidi sallallahu. Sungguh kata Rasulullah, amsi ma'a akhil muslim, seandainya saya jalan berdua dengan sahabat saya, dengan orang yang seagama, sesama muslim, ahabbu ilayya, itu yang paling aku cintai kata Rasulullah,
min an a'takifa fil masjid sabra, daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjid. Orang yang iktikaf 1 bulan penuh di masjid banyak pahala yang ia dapat. Untuk siapa pahala itu? Kemanfaatan iktikaf 1 bulan itu untuk siapa? Hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang menemani orang lain yang sedang dalam kesulitan, kita temani, kita bantu, kita tolong sampai urusannya selesai. Apalagi dengan harta yang kita miliki kita bisa membantu. Itu kemanfaatannya, kemaslahatannya bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang yang kita tolong. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Hadirin jamaah kafirin rahimakumullah, dengan harta kita menjadi mulia di dunia. Dengan amal soleh kita akan menjadi mulia di alam akhirat. Maka 2 hal itulah yang harus kita miliki agar kita bisa mewujudkan doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhil hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu laghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jada wa kafara. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan wa ala alihi washabbihi wa amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi nafsi wa sana bi malaikatil qudus. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamni sahabati khulafai rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'u bi ihsan ila yaumiddin warhamhum bi rahmatika ya arhamar Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna ya Allah, sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum